Menurut saya, usaha kaki lima kuliner yang prospektif untuk dijalankan adalah kuliner Seblak Suki Prasmanan. Yang pertama, harga bahan baku mudah dan juga murah. Nah, maksudnya itu, mencari bahan baku seblak sangat mudah ditemukan di pasar tradisional. Begitupun dengan bahan suki yang kini sudah banyak tersedia di toko frozen food. Yang kedua, target market yang besar. Seblak merupakan makanan dengan cita rasa yang cocok dengan lidah orang Indonesia. Tentu ini membuat pangsa pasar menjadi besar dan luas. Terlebih lagi, tempat yang strategis dari lingkungan kampus yang mayoritas Gen Z membuat Seblak Suki Prasmanan ini sangat diminati oleh kaum sekitar, yakni mahasiswa di kampus LP3I Bandung. Dan dari segi harga pun sangat cocok untuk kantong pelajar. Nah, yang ketiga, marketing yang mudah. Strategi pemasaran seblak sangat mudah dilakukan, diantaranya dengan menyebarluaskan info usaha di sosial media, memberikan brosur yang berisikan promo-promo, dan melakukan endorsement kepada para selebgram untuk menjadikan usaha ini semakin dikenal banyak kalangan. Yang keempat, konsep yang unik. Seblak Suki Prasmanan memiliki konsep yang unik dan juga kekinian. Konsumen bisa memilih topping sepuasnya dan memilih bumbu sesuai dengan selera. Dari segi tempat pun didesain dengan sangat estetik agar cocok dengan kalangan muda. Di antaranya ada tenaga usaha, pelanggan, investor, pemasok, dan juga warga. Nah, yang pertama tenaga usaha atau pendiri. Tenaga usaha atau pendiri merupakan pemangku kepentingan pertama di dalam usaha ini, karena ia merupakan otak bisnis atau yang biasa disebut dengan yang menjalankan bisnis, juga mengatur segala operasional bisnis ini. Kedua, pelanggan. Pelanggan merupakan stakeholder eksternal sebuah perusahaan. Pelanggan memiliki kepentingan dalam bisnis, sebab ada tidaknya pelanggan mempengaruhi pemasukan atau omset dari bisnis ini. Yang ketiga, investor, yaitu pemegang saham atau investor ini menginvestasikan modal dan bisnisnya dan juga tentunya mengharapkan hasil atau pengembalian dengan tingkat tinggi. Laju pertumbuhan ekonomi atau LPE merupakan indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa sukses pembangunan suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan suku bunga merupakan biaya yang harus dibayar ketika meminjam uang. Sedangkan inflasi merupakan kenaikan konstan harga umum dalam perekonomian. Dampak laju pertumbuhan ekonomi naik akan menjadikan banyak investor berdatangan, yang tentunya akan meningkatkan permintaan produk. Dan jika suku bunga yang meningkat, menyebabkan terjadinya peningkatan biaya modal bisnis, yang pada akhirnya akan mengurangi profitabilitas yang diperoleh usaha kuliner ini. Harga input atau bahan baku yang tinggi, pendapatan dan laba yang menurun, daya beli konsumen rendah, dan perekonomian pun ikut melambat. Bora, bora, pra frente, pra frente.